belum nonton. Jujur belum nonton satupun filmnya. Ada kekepoan sendiri nggak sih, since ini juga udah kayak booming gitu? Jujur kemarin gue sempat lihat trailernya The Santri. Menurut gue itu sebuah trailer yang sangat well made. Trailer film yang kualitasnya sih ya layak dianggap sebagai sebuah, maksudnya nggak ada yang aneh dengan film itu, nggak yang apaan nih film, enggak gitu. Gue lihat trailernya bagus, trailernya gitu, yang nggak tahan cuma testingnya aja di ujung gitu. Ini kok trailer ada endorse-nya gitu. Menurut gue trailer Imperfect nanti kayaknya mau naruh endorse-an juga di belakang bapak gue aja, bapak gue yang endorse. Bercanda ya itu ya. Kira-kira bakal ngajak Livi kerja sama film apa gitu? Ya ngajak sebagai apa dulu nih? Enggak. Partner lah, partner. Untuk ngobrol bareng. Enggak lah, udah cukup banyak yang undang dia, nggak usah siapalah gua ngundang-undang orang. Enggak lah. Sampai saat ini belum ada. Ya kalau menurut saya sih, kalau saya pribadi sebagai seorang seniman, khususnya seniman film, ya biar karyanya aja lah yang berbicara. Maksudnya kita nih kan bikin sesuatu, bikin karya yang jelas gitu wujudnya kan. Kita bikin film kan jelas wujudnya. Tanpa perlu gembar-gembor atau gimana, orang bisa mengapresiasi dari si karyanya itu sendiri. Jadi biarlah karyanya yang berbicara gitu. Jadi nggak perlu saya ribut apa, diundang ke Shanghai, diundang ke Beijing, diundang ke Cina semua ya. Diundang kemana-mana, tapi ya pokoknya kalau saya pribadi ya, maksudnya saat ini juga film Cek Toko Sebelah lagi dalam proses menunggu surat sensor untuk ditayangkan di China. Cuman saya juga ya diem aja santai gitu. Jadi kalau menurut saya sih bikin film itu susah, bikin karya yang bagus yang bisa diterima oleh masyarakat itu susah. Jadi buat saya sih tujuannya itu aja, gimana caranya bikin film yang sebagus mungkin saya bisa bikin dan orang suka gitu, itu aja sih. Orang bisa nilai sendirilah, kan udah banyak videonya, udah banyak artikelnya. Jadi rasanya sekarang, kalau waktu itu saya pribadi seneng bukan kasus ya, fenomena ini diramaikan, saya seneng. Jadi orang bisa menilai dari berbagai segi gitu. Tadinya kan orang hanya tahu klaim-klaimnya aja, hanya tahu klaimnya Livi bilang ini, Livi bilang gini. Nah sekarang kan dibahas, jadi orang bisa lihat gitu. Oke, sekarang ada wawancara di sini, ada wawancara di sini, ada artikel ini, ada artikel itu. Jadi publik bisa menilai sendiri. Biarin aja publik menilai sendiri gitu. Aku nggak perlu bilang aku pro atau kontra, tapi yang penting sekarang udah cukup banyak informasi sehingga publik bisa menilai. Aku nggak bisa berbicara atas nama orang lain. Kalau gue pribadi sih merasa seneng ini dibahas gitu, karena biar orang juga teredukasi. Media yang waktu itu juga terlanjur ngikut-ngikut aja juga jadi sadar, oh ya ternyata nggak 100% bener ya gitu atau gimana. Jadi ya positif lah pemberitaan ini, fenomena ini kalau menurut aku pribadi positif. Berbagai macam cara lah buat jualan, buat mempromosikan karyanya sendiri gitu. Masalah cara promosinya itu melanggar etika atau melanggar moral atau melanggar prinsip-prinsip kejujuran atau jurnalistik, ya atau tidaknya ya. Orang ada yang nggak peduli, orang ada yang peduli, biar masyarakat yang menilai. Jadi ujung-ujungnya sih aku konsisten sih pada opini bahwa pembahasan ini, fenomena ini positif. Jadi orang bisa nilai gitu. Orang mau pro kemana pun nggak apa-apa. Yang penting orang nggak tahu apa-apa langsung nuduh, nggak tahu apa-apa langsung oh iya, wah Joko Anwar kok gitu sih, Livi Chan kok gitu sih. Yang penting orang udah lihat, oh iya nonton videonya Deddy Corbuzier gini, nonton video Metro TV gini, nonton video YouTube-nya sini gini, baca artikel gini. Ya udah nonton semuanya, simpulin aja sendiri. Belum jenguk karena kegiatannya Imperfect yang padat banget. Sekarang kita lagi mau syuting fase yang kedua, dan aku dengar juga kondisinya cukup serius, jadi nggak sembarangan orang bisa masuk. Jadi aku mau mendoakan yang terbaik aja buat Eyang Habibie dalam kondisi yang sakit sekarang. Semoga segera diangkat sakit penyakitnya dan pulih seperti sedia kala. Dari pengalamanku yang tidak terlalu panjang bertemu dengan Eyang Habibie, tapi aku sangat terkesan, orangnya sangat baik, tulus, dan dia sangat support sama industri perfilman gitu. Dia punya passion banget sampai ke skenario tuh dia beneran pengen baca, pengen ngasih masukan segala macam. Jadi dia punya passion yang luar biasa gitu. Jadi aku sangat terkesan sama sosok beliau. Semoga beliau lekas. Tapi teman Jadi
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.